the goodness of God. Amin. Ya, Tuhan baik. doa pembukaan sekalian Pak Roni, karena Pak Mari Roni kita melihat. mulai. Ya. Tuhan berkati pertemuan ini. Dan kami berdoa semua orang yang menyaksikan, yang langsung maupun tidak langsung. Mereka akan mengalami Tuhan, mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Jadi pertemuan yang tidak akan pernah dilupakan. Karena Roh Kudus memimpin sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Roni Daud. Jadi teman-teman semuanya, malam hari ini ya, bahkan sebenarnya sampai satu bulan sih Pak Tony Mulya pamit karena dia ada kesibukan acara yang lebih besar, yaitu untuk jaringan doa nasional, karena beliau dengan Pak Daniel Panji ya, dan kawan-kawan adalah tim inti dari acara-acara doa nasional. Maka yang biasanya saya, Pak Tony Mulya, dan Pak Roni Daud selalu ada, selain tamu-tamu yang lain, maka sekarang ini yang dari tim inti, saya dan Pak Roni Daud. Karena itu kita malam ini akan berbincang-bincang, ya. Saya akan menyampaikan dulu satu presentasi pendek, setelah itu Pak Roni Daud juga, ya. Setelah itu kita buka tanya-jawab, biar kita lebih lama ditanya jawabnya, karena itu sambil nanti mendengarkan presentasi saya yang tidak lama, ya, Bapak Ibu sudah mulai bisa nulis di chat pertanyaan, tapi kalau nanti mau langsung nggak apa-apa, ya setiap pribadi di Zoom ini bisa unmute dirinya sendiri. Jadi nanti di unmute aja, terus bisa bertanya langsung juga boleh ya. Atau kalau sampai bentrok bisa ketik tekan di reaction. Jadi contohnya misalnya saya gini kasih tanda jempol, jadi saya itu dia yang akan bertanya ya, lalu di unmute. Oke, tapi sekarang saya akan berbagi terlebih dahulu, setelah itu Pak Roni Daud. Nah, setelah itu kita bincang-bincang ya. Kalau sampai belum ada yang bertanya, ya nanti saya tanya Pak Roni aja. Atau Pak Roni yang nggak ditanya saya. Kita jadi dialog. Tapi saya mengharapkan tentunya malam hari ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya. Nah, kita berbicara hari ini adalah menghidupi janji nikah, karena banyak janji nikah itu yang sudah tidak dihidupi lagi, ya. Maka saya angkat tema menghidupi janji nikah. Nah ini kok saya sama Pak Roni juga bajunya bisa matching banget ini. Nah, di Indonesia itu ada berbagai sebab alasan perceraian yang jumlahnya kalau ini data 2017 sudah lama ya, tapi 2018, 2019 ya naiknya sekitar 20%, sehingga totalnya itu sudah 650 ribuan angka perceraian di Indonesia tahun lalu. Tapi jenis yang menyebabkan perceraian alasannya tidak bergeser dari gambar ini, di mana nomor satu itu adalah konflik, perselisihan, pertengkaran terus-menerus, merasa tidak cocok, merasa nggak jodoh, itu nomor satu. Nomor dua adalah ekonomi atau uang. Nomor tiga adalah ketidaksetiaan. Nah, kalau berbicara konflik, maka sebenarnya memang tidak mungkin dihindari, karena kita menikah itu dua pribadi yang berbeda, beda temperamen dasar, beda foto karakter, beda DISC, mau dibedah otaknya berbeda, dibedah darahnya berbeda, betul-betul pria wanita ini bedanya luar biasa. Jadi konflik pasti terjadi. Maka tidak boleh yang namanya konflik, lalu keluarlah perkataan, kita cerai saja. Kan kita janji nikahnya, kita akan hidup dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Jadi ketidakcocokan, pertengkaran bukan alasan untuk bercerai, apalagi dengan mudahnya lalu berkata, kita cerai saja. Itu kan mengingkari janji nikah. Seharusnya kalau ada konflik, ada pertengkaran, ya pertengkarannya diselesaikan, konfliknya diselesaikan, masalahnya diselesaikan tanpa ada ucapan kita cerai saja. Perbedaan dipahami, lalu kekurangan pasangan kita lengkapi, perbedaan menyesuaikan, maka kita percaya bahwa sebenarnya konflik itu pasti, ya 100% pasti bisa diatasi. Justru dengan adanya konflik, maka sebenarnya pasangan itu akan menuju kedewasaan.
Ketika pasangan terbiasa untuk menangani konflik, lama-lama dewasa menangani konflik. Sehingga konflik itu bukan sesuatu yang membuat hati satu dengan yang lain terluka, tetapi membuat dewasa. Pernikahan bahagia bukan tanpa konflik, tetapi yang sanggup mengatasi setiap masalah dengan bijak. Sehingga suami istri punya pengalaman mengatasi masalah-masalah yang ada, itu menjadikan bondingnya kuat, karena bonding atau ikatan itu muncul karena perjuangan bersama atau masalah yang dihadapi bersama-sama. Ada masalah, selesai, masalah, selesai, masalah, selesai. Lama-lama kita dengan masalah itu, ya kayak COVID aja nih, kan dulu pertama kali yang kena COVID belum 100 aja, kita udah, waduh, ke supermarket, beli makanan kaleng, beli ini, beli itu, takut nanti ada kerusuhan, takut ada apa. Sekarang udah 80.000 lebih. Dulu Itali 70.000, kita heboh, weh, Itali 70.000 gitu. Sekarang kita 80.000, kayaknya tenang-tenang aja. Ya, karena kita mungkin lama-lama manusia ini memang luar biasa. Manusia itu adaptasinya luar biasa. Nah, harusnya demikian juga dalam pernikahan. Harusnya ketika ada pertengkaran itu biasa, bukan berarti diabaikan. Tapi kita hidup bahwa jangan begini maksud saya. Ada pertengkaran sedikit, wah nggak jodoh ini. Bertengkar sedikit, wah nggak jodoh nih. Nah, bertengkar kan, nggak jodoh ini. Ya, jodoh pun bertengkar juga. Itu Paulus dan Silas juga berantem. Gitu ya. Petrus juga berdebat, tapi tidak saling melukai. Makanya pernikahan yang bahagia bukan tanpa konflik, tapi yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dan punya pengalaman justru menghadapi semuanya bersama-sama. Yang pertama konflik, yang kedua uang. Jadi perceraian itu yang membuat janji nikah diingkari gitu ya, ketika ketemu si Mamon. Makanya kalau perjanjian lama itu kan orang menyembah Baal atau Jehovah, Dewa Asoret atau Jehovah gitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berkata, kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan ya, Tuhan atau Mamon gitu. Tiba-tiba yang namanya uang Mamon ini disetarakan seperti seolah-olah Tuhan atau Mamon, karena memang zaman sekarang ini nggak ada lagi ya, ada katanya 0,0001%. Di mana di muka bumi masih nyembah Baal gitu ya. Tapi nyembah Mamon, dan gara-gara Mamon itulah bertengkar, bercerai, berantem. Buktinya data perceraian, kedua karena uang. Nah, data berikutnya menarik. Siapa yang menceraikan? Nah, ini datanya juga lama ya, 2010 sampai 2015. Tapi 2016 sampai 2020 sebenarnya sama persentasenya. Nggak ada perubahan yang berarti, di mana yang menceraikan justru yang di bawah, angka di bawah, 70% itu penggugat cerai itu wanita. Nah, yang menariknya lagi, wanita yang menggugat cerai itu yang mana? Yang bekerja. Jadi dari 70% ini, katakan ada 1.000 orang gitu ya, tapi persentasenya 70%. Nah, 1.000 orang tadi, 95%-nya bekerja. Jadi, yang menggugat cerai wanita yang bekerja, kira-kira begitu. Nah, kalau begitu, apakah wanita boleh bekerja? Pasti boleh. Karena Amsal 31 mengenai wanita yang dicintai suami dan anaknya, Amsal 31:28, ternyata punya kebun anggur di ayat 16, punya usaha pemintalan di ayat 19, punya usaha permadani, kain halus, lenan, garmen di ayat 22, membawa ikat pinggang kepada pedagang di ayat 24. Ini jelas wanita yang punya pekerjaan. Jadi sebenarnya Alkitab tidak melarang wanita punya pekerjaan. Walaupun data perceraian adalah 70% penggugat adalah istri, dan istri yang bekerja itu 95%-nya. Ternyata ada istri yang tidak bekerja, tidak punya duit, 5% itu nekat gugat suaminya, gitu ya. Ya mungkin daripada hidup bersama Herodes, mukanya Firaun, tinggal aku kayak Pontius Pilatus, sudahlah nggak punya duit nggak apa-apa, tetap minta cerai gitu. Habis itu pulang kampung, balik ke rumah orang tua, itu hanya 5%. Tapi 95% wanita yang menggugat suaminya itu yang bekerja. Saya tetap masih setuju wanita bekerja, istri bekerja, walaupun melihat data itu. Karena kalau saya ini, pengajaran saya bukan berdasarkan data, berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa wanita bekerja itu dicintai suami, dicintai istri. Bukan menggugat suaminya. Jadi esensinya bukan soal bekerja atau tidak. Di mana esensinya? Esensinya ada di ayat 12.
wanita yang bekerja ini, Amsal 31 ini, dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Jadi saya yakin kalau kita menghidupi janji nikah dengan berbuat baik kepada pasangan, ketika wanita istri punya pekerjaan, dan pekerjaan itu membuat dia punya uang, maka alat berbuat baiknya kan malah bertambah, yaitu uang. Kalau dulu mungkin berbuat baiknya cuma dengan tenaga, bantu masak, bersihin rumah. Dengan wanita bekerja, waduh, bisa gaji pembantu rumah tangga, rumahnya bersih kinclong, bisa gaji koki, masakannya enak, ya kan? Jadi, tapi dia harus baik hati, ikhlas bahwa duitnya dipakai untuk keluarga. Tapi memang akar segala kejahatan itu cinta uang, ya mamon itu tadi gitu ya, yang menguasai orang-orang yang punya penghasilan. Karena itu suami punya penghasilan, duitnya dikasih istri. Istri punya penghasilan, duitnya dikasih diri sendiri. Ya, mana ada istri bekerja duitnya kasih suami gitu ya, dipakai diri sendiri. Ya, yang paling bagus adalah uangnya disatukan ya. Jadi uangmu, uangku, uangku, uangku gitu kalau kata ibu-ibu. Yang benar uangmu, uangku, uang kita bersama ya. Kalau mau pegang janji nikah. Nah, satu poin lagi dari saya ya. Saya lewatin ini, ya kembali lagi kepada data lagi. Orang bercerai atau mengingkari janji nikah. Bagi saya mengingkari janji nikah itu ya bercerai. Wong janji nikahnya itu hidup bersama sampai mati, belum mati udah pisah kan mengingkari janji nikah. Yang pertama karena konflik, yang kedua karena uang. Yang ketiga karena ketidakkesetiaan. Jadi ini masalah 3 terbesar. KDRT nomor 4. Ya, kalau dari gambar ini KDRT itu nomor 4. Jadi saya ambil 3 terbesarnya. Ya. Nah, makanya kita perlu menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Supaya tidak ada pihak ketiga, perselingkuhan, ketidaksetiaan dengan cara menjaga hati kita. Menjaga hati apa? Ya hati ini cinta Tuhan dan cinta pasangan. Kalau kita cinta Tuhan, pasti kita cinta pasangan. Karena kalau kita mencintai Tuhan yang hidup, pastikan Tuhan akan menyuruh ya kita untuk mencintai pasangan kita. Masa ada orang cinta Tuhan tapi nggak cinta pasangan? Saya nggak tahu itu Tuhan yang mana. Nah, supaya kita bisa terus mencintai pasangan dan setia, ya maka kita perlu belajar menjadikan pasangan nomor 1. Tentu ini urutan tanpa Tuhan, ya Tuhan sih nomor 1. Atau saya buat Tuhan itu nomor 0, gitu ya, dalam arti di atas nomor 1. Nah, di dalam keluarga maka nomor 1 pasangan, nomor 2 anak, ya, kalau punya anak, kalau nggak punya anak ya nomor 2 orang tua. Bukan berarti orang tua itu tidak dicintai. Ketika saya memberikan prioritas istri saya nomor 1, maka ibu saya mendapat pengabdian dari anak dan mantu yang sehati mencintai orang tua. Jadi ibu saya turun prioritas, tapi kualitasnya justru naik. Karena waktu saya diam-diam ngasih uang ibu saya ngasihnya cuma 1 juta gitu ya. Lalu ketika saya bilang sama istri bilang kasihanlah, kasih 1,5 juta. Jadi ibu saya turunkan prioritasnya. Dulu saya pernah hidup di mana prioritas pertama itu ibu saya. Ibu saya tak kasih uang 1 juta. Lalu istri saya naikkan nomor 1 prioritasnya. Ya. Ternyata ibu saya turun prioritas, tapi dapat duitnya lebih banyak. Nah itu contoh bahwa prioritasnya turun, tapi kualitasnya naik. Dulu ibu saya terima duit 1 juta dari saya dengan pesan, Bu, jangan sampai istri tahu ya. Jadi ibu saya juga terimanya itu kayak rasa gimana. Tapi ketika yang memberi istri, waduh lebih banyak lagi. Wah, ibu saya itu marem kalau orang Jawa bilang. Wah, mantuku mbak apik tenan nih, wes aku wes dipanggil Tuhan ya wes siap katanya. Le, Rod, bojomu apik tenan le, ibu tentrem loh. Ternyata justru ketika saya beri prioritas istri nomor 1, ibu pun lebih bahagia. Dapat duitnya lebih banyak. Maka ini berbicara prioritas. Ketika istri nomor 1 bukan berarti kita membenci orang tua. Sebaliknya, bersama dengan pasangan, kita melayani orang tua. Supaya cinta pasangan ini kepada suami istri ini tetap terus bertumbuh, maka kita harus sering bersama-sama.
Kalau saya senang dengan istilah kalimatnya Pak Roni Daud, ya nanti Pak Roni biar jelasin sendiri. Tapi saya ingat benar, memang quote itu kadang-kadang lebih diingat gitu ya. Ketika kami berdua dengan Pak Roni Daud talk show di GBI-nya Pak Hengki Show di Taman Semanan, ya, dan itu temanya waktu itu pacaran sepanjang masa. Dan Pak Roni Daud berkata, jangan bilang ya ini mantan pacar, berarti kemesraan sudah berlalu. Ciel. Itu nanti saya harap dibahas sama Pak Roni Daud sebelum kita masuk tanya jawab ya. Tapi saya lanjutkan lagi beberapa menit sedikit lagi mengenai di bagian terakhir ini. Jadi supaya kita ini bisa cinta suami istri, maka kita perlu pacaran sepanjang masa, kebersamaan yang menyenangkan. Ya, saya tutup dengan quote ini. Nanti setelah itu saya minta Pak Roni Daud menambahkan. Nanti waktu tanya jawab, istri saya udah siap ini di sebelah saya, cuma nggak kelihatan di kamera. Kita akan talk show bareng-bareng. Jaga hati cinta pasangan sehingga setia itu hal yang mudah, menyenangkan dan membahagiakan. Nah, kan kita sudah mengatasi 3 sumber terbesar yang membuat janji nikah dikhianati. Konflik, uang, dan pihak ketiga. Jadi sebenarnya dengan 3 hal yang terbesar ini saya percaya kalau ini kita bisa atasi, kita sudah bisa menyelamatkan banyak pernikahan, ya terutama pernikahan kita sendiri ya. Sehingga kita bisa menyelamatkan juga pernikahan jemaat, pernikahan orang lain dari bahaya perceraian yang angkanya udah lebih dari 650.000 per tahun ya. 650.000 per tahun. Ya, itu dari saya cukup sampai di sini. Dari Pak Roni Daud, silakan Pak kalau mau berbagi sebelum kita buka tanya jawab dengan teman-teman semuanya ya. Teman-teman sudah mulai bisa nulis chat pertanyaan ya di chatting ya. Bisa ditulis kepada everyone atau misalnya wah nanti orang lain tahu gitu. Nulisnya di private aja ke saya. Nanti saya baca dan saya lempar ke Pak Roni Daud. Atau saya lempar ke istri saya. Ya, silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Shalom semua, saudara kasih Tuhan. Kita tahu bahwa lembaga pertama yang Tuhan buat di muka bumi ini bukan gereja dan bukan pemerintahan manapun, tapi justru keluarga. Jadi memang ini adalah rencana perluasan kerajaan sorga di muka bumi atau terkenal dengan istilah kingdom colonization. Tuhan mengkolonisasi bumi ini dengan pemerintahannya dan dia ingin membawa yang terbaik di sorga itu, pengaruh sorga itu ke bumi. Salah satu yang dia mau buat itu adalah ditaruhnya keluarga di muka bumi ini yang harus membawa segala sesuatu pesan-pesan sorga di muka bumi ini lewat keluarga. Karena di sorga pun sudah ada keluarga sebetulnya. Ini bukan secara fisik ya, tapi secara roh. Bapa, Putra, Roh Kudus, dan para malaikat. Itu as a family, sebuah keluarga. Ya, kalau Tuhan digambarkan sebagai Bapa, itu kan gambaran suami. Seperti Bapa sayang anaknya, gitu. Lalu Roh Kudus itu seperti istri kan, karena Roh Kudus roh penolong. Istri juga disebut sebagai penolong gitu, yang sepadan ya. Kalau Pak Jarod bilang bukan perorong, bukan penodong, bukan penggarong, apalagi penggonggong gitu kan. Penolong gitu. Saya enggak bisa lupa itu statementnya Pak Jarod itu. Nah, lalu kemudian anak. Yesus gambaran anak. Jadi itu sebuah keluarga, ada para malaikat di situ. Jadi Tuhan ingin yang terjadi di sorga itu terjadi juga di muka bumi. Seperti itu. Bagaimana harmonisnya Father and Son and Holy Spirit itu terjadi juga di bumi. Maka dibentuknya manusia yang serupa segambar dengan dia. Lalu dibuatlah institusi pertama, pernikahan itu. Nah, makanya sebetulnya Tuhan punya rencana lewat keluarga-keluarga itu sorga dinyatakan ke muka bumi. Nah, makanya untuk supaya itu bisa terjadi, Tuhan tekankan perlunya adanya perjanjian nikah. Nah, perjanjian nikah ini Bapak Ibu bukan sekedar janji biasa. Janjinya sifatnya vow, sumpah. Dalam bahasa Inggris kata janji ada 3 level ya. Level yang paling rendah namanya promise. Kata promise ini janji biasa.
Anda bisa berjanji dengan siapapun, Anda boleh mengingkari janji asal ada alasan yang tepat. Itulah promise. Boleh kita membatalkan janji tapi alasannya harus tepat. Itu promise. Ya. Dan ini tidak berlaku dalam pernikahan. Yang kedua, janji yang kedua bahasa Inggris itu lebih tinggi, namanya komitmen. Kata komitmen ini nggak bisa dibatalkan karena sifatnya sumpah, vow. Nah, itulah janji nikah. Ya, janji nikah bukan janji biasa tapi janji yang mengikat, sumpah, vow sifatnya. Tapi ada janji lebih tinggi lagi namanya covenant. Nah, covenant inilah perjanjian Tuhan dengan kita, umatnya. Nah, makanya kalau di gereja kami, sebelum kita kalau pemberkatan nikah, kita selalu ada perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu perjanjian kekal Tuhan itu kepada kita. Jadi melibatkan bukan cuma komitmen tapi covenant seperti itu. Ini sakral sekali, ini penting sekali, ya. Nah, sebab orang menikah itu level cintanya bukan cinta kayak waktu pacaran, itu ada syaratnya, ada alasan. Kalau kita pacaran kan ditanya, why do you love me so sweet and tenderly? Lagunya Gus Plus itu ya. Kenapa sih kamu sayang sama aku? Aku sayang sama kamu, ini pacarannya. Aku tertarik matamu sayang. Loh, mataku sipit, -5 kok. Mata pencaharianmu sayang. Nah, itu alasan gitu ya. Ayo serius, kenapa kamu sayang sama aku? Cowoknya tanya. Ceweknya bilang, aku sayang sama kamu. Pribadimu mempesonaku. Maksudmu apa? Mobil pribadimu, rumah pribadimu, deposito pribadimu, kekayaan pribadimu. Nah, itu alasan. Itu pacaran. Ayo dong, serius dong. Kenapa? Why do you love me? Ya. Terus ceweknya bilang, aku cinta kamu karena hatimu sayang. Hatiku. Emangnya kenapa hatiku? Hati, harta, dan properti. Ya sama saja. Itu alasan. Pendek kata gini, kalau pacaran, kamu masih bisa menemukan alasan. Why you love your boyfriend ataupun girlfriend. Tapi kalau sudah pemberkatan nikah, saudara, level cintanya itu sudah agape. Udah nggak bisa, udah I love you without any reason. Aku mencintai kamu tanpa alasan. I love you with unconditional love. Aku cinta kamu tanpa syarat. Udah, nggak boleh menemukan syarat apa alasan. Istri saya di sebelah saya ini juga. Saya kalau misalnya dia tanya sama saya begini, sayang, why do you love me? Misalnya, sarang heo misalnya. Saya bilang sama dia, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Maafkan sayang, aku tidak punya alasan untuk menemukan cintaku padamu. Karena aku cinta kamu tanpa alasan, tanpa syarat. Gitu ya. Jadi ini sudah kasih ilahi dalam dimensi seperti itu. Nah, pengetahuan ini, kebenaran ini mesti ada di setiap keluarga. Ya, karena sifatnya agape itu walaupun. Kalau Anda pergi ke Bukit Doa Ungaran 20 tahun yang lalu, di sini ada Pak Victor Daud Paraklimela ya, dari Belanda. Shalom Pak Victor. Pak Victor ini orang pertama yang mengajak saya pergi ke Bukit Doa Ungaran. Nah, di sana itu Pak Victor pasti ingat, ada tukang kebunnya namanya Walaupun. Orang namanya Walaupun, dia dulu dari agama sepupu, agama seberang. Ya toh? Tapi kemudian dia dikasih nama sama orang tuanya Walaupun. Loh, kenapa? Ditanya, kok namamu Walaupun? Ya, orang tua saya mengajarin, walaupun dunia menolak aku, tapi Kristus menerima aku. Walaupun orang menolak aku, gitu ya. Dia pakai walaupun. Wah, itu rohani nama itu walaupun. Itulah agape ya kan. Seharusnya suami istri itu begitu pemberkatan nikah bergerak kepada kasih yang walaupun badanmu telah melebar ke kanan ke kiri dan bertambah luas wilayahnya. Jadi disuruh sharing, Jess. Sorry. Anak-anakku, ketiga orang anak, maka aku suamimu akan berkata, still loving you. Aku tetap cinta kamu. Yang istri berkata, walaupun rambutmu mulai brodoli satu persatu, perutmu mulai buncit, aku istrimu akan tetap berkata,
sarang heo, gitu ya. Ya, itu seharusnya terjadi. Nah, sekarang izinkan istri saya sharing 5 menit, boleh ya Pak Jarod ya? Tentang kekuatan perjanjian nikah itu, ya. Boleh Pak Jarod 5 menit istri saya mau bicara? Silakan, silakan. Silakan. Nah, ini Istri boleh, bojoku di anak mantu juga munculin boleh. Ini Iya. Ibu yang sudah mau mantu nih Bu ya. Aduh, hari Jumat waktu Amerika, Sabtu pagi waktu Indo. Makanya wajahnya berbinar-binar, berseri-seri, senang sekali bisa mantu ya. Ya, silakan Ibu. Suaranya hilang lagi tuh. Suara. Sorry. Ya. Ya, halo. Oke. Ya. Jadi kalau kita pelajarin bersama, memang dari awal original purpose-nya, tujuan mula-mula Tuhan itu adalah memberkati pernikahan. Jadi pada waktu Adam, terus kemudian diciptakannya Hawa, Tuhan langsung Kejadian 1 ayat yang ke-28, lalu Allah memberkati mereka. Rupanya bahasa asli memberkati itu dalam bahasa Ibraninya adalah barak. Yang artinya, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, kalau kita ada dalam berkat pernikahan, berkat itu seperti tudung, cover, naungan gitu. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, itu akan mengikuti kita. Jadi, sembari saya bersaksi, Bapak Ibu di tempat ini, jadi waktu awal kami pernikahan, kami diutus oleh Pak Timotius Arifin ke Lombok. Waktu itu tahun 92, Pak Jarod dan semua Bapak Ibu semuanya. Teman-teman pada bilang seperti ini, "Hah, kamu diutus Pak Arifin ke Lombok, Ron? Kajian deh lu," katanya gitu. Itu mah daerah kering. Rupanya pelayanan ada kering, ada basah juga ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau bersaksi Bapak Ibu, karena kami komitmen untuk hidup benar, sehingga barak berkat pernikahan pada waktu 20 September 92, Pak Timotius Arifin menumpangkan tangan untuk memberkati pernikahan kami. Juga ada Kak Victor waktu itu, mendampingi kami semuanya. Nah, terus kemudian kami diutus ke Lombok, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi walaupun orang bilang kajian deh lu daerah kering, tapi karena barak berkat pernikahan ada pada kami. Walaupun awal pernikahan kami itu tinggal di pastori, di mana pastori tersebut cuman ukurannya kecil sekali, cuman ada kasur satu ukuran 150, sofa kecil, terus lemari pakaian, meja belajar, meja rias. Dapurnya kami dibangunin sama teman-teman di Lombok dulu itu di atasnya got, Pak. Triplek. Jadi got dikasih kayu gitu, terus gotnya mengalir loh Pak. Jadi kalau saya pulang pasar, ikan saya jatuh, selamat malam gitu. Bahasa Jawanya kentir gitu Pak ya, alias hanyut gitu. Tapi karena barak perjanjian Tuhan ada pada kami, jadi akhirnya Tuhan itu mulai memberkati kami, Tuhan mulai mengangkat kami. Bahkan kalau mau bersaksi Bapak Ibu, Pak Roni kemudian rekaman-rekaman. Pak Roni rekaman-rekaman itu bukan mulai dari Jakarta loh Bapak Ibu, enggak. Tapi justru dari Lombok. Mulai rekaman-rekaman, bahkan mulai pelayanan-pelayanan. Keliling pun itu bukan dari Jakarta yang kata orang daerah basah, bukan. Tapi dari Lombok. Saya mau katakan hasrat Tuhan itu dari awal adalah memberkati pernikahan. Jadi dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, selama kita menjaga hidup dalam kebenaran, itu akan mengikuti kita. Tapi sebaliknya, di balik itu adalah kelalah bahasa aslinya, kutuk. Sama, itu seperti suatu cover atau tudung. Kalau kita tidak jaga hidup benar, dan kita nggak hidup memegang perjanjian nikah, itu ada kutuk Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan berkata, Mazmur 50 ayat yang kelima dikatakan bahwa bawalah kemari orang-orang yang mengikat perjanjian denganku berdasarkan korban sembelihan. Karena Kejadian 1 ayat 28, pada awalnya Tuhan berhasrat memberkati pernikahan, tapi kita tahu semua Bapak Ibu, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kita perlu tahu hukum Tuhan adalah dia itu sebagai raja. Apa yang dia ucapkan, dia tidak mungkin menarik kembali perkataannya. Nah, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian darah pertama kali tercurah ketika
mereka membebat badannya dengan daun, kemudian Tuhan menggantinya dengan kulit binatang yang artinya darah pertama kali tercurah. Jadi di sini kita tahu untuk memperbaharui perjanjian yaitu barak pernikahan perlu darah. Mazmur 50 ayat yang kelima, bawalah kemari orang yang mengikat perjanjian denganku berdasarkan korban sembelihan. Kemudian kalau kita lihat Abraham juga sama Bapak Ibu. Tuhan memanggil Abraham, ayo kamu persembahkan Ishak anakmu. Dia bilang gitu. Kemudian kita tahu ending dari ceritanya ketika Abraham sungguh-sungguh mempersembahkan Ishak, Tuhan memberikan anak domba yang tersangkut di semak. Nah, di situ kita lihat lagi darah tercurah. Kemudian dari situ kita lihat pembaharuan perjanjian. Nah, Bapak Ibu kita perlu tahu di mana-mana yang namanya perjanjian, covenant tadi kita bicara tentang janji, itu pasti dua belah pihak, Bapak Ibu. Kalau saya ilustrasikan adalah kita dua belah pihak seperti ini. Dari pihak Tuhan kepada Abraham, karena kamu sudah mau mempersembahkan korban anakmu, maka aku akan memberkati kamu. Bahkan di situ di firman Tuhan berkata bukan lagi janji, tapi sumpah. Aku bersumpah akan memberkati kamu dan keturunanmu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dari pihak Abraham yang seharusnya mengikuti ketetapan dan peraturan, tapi Ishak memang masih mengikuti peraturan, ketetapan Tuhan, Yakub. Tapi dari selanjutnya kita lihat dari pihak orang Israel broke the covenant Bapak Ibu. Dengan mereka bahkan mempersembahkan anak cucunya kepada korban bakaran. Nah, tapi dari awal kita tahu hasrat Tuhan itu memberkati pernikahan barak. Karena Tuhan mau memperluas kerajaan di muka bumi ini lewat pernikahan, Bapak Ibu. Tapi gimana cara memperbaharui pernikahan? Sedangkan Tuhan itu sendiri tidak bisa melanggar perkataannya bahwa harus ada perjanjian itu. Makanya tidak bisa diingkari, harus kembali ada darah tercurah. Darah tercurah tidak lain adalah kalau dulu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, anak tunggal Abraham dipersembahkan. Sekarang tidak ada lain Bapak Ibu, harus dari anak tunggal Bapak dipersembahkan, yaitu Yesus. Makanya Bapak Ibu pada waktu perjanjian nikah, tadi disebutkan sama suami saya ada promise. Kalau promise itu level paling bawah. Jadi mungkin Pak Roni janji kepada saya atau kepada anak-anak, tapi ada suatu keperluan mendadak yang mungkin masuk akal. Jadi akhirnya sorry ya, Nak atau Noni, kali ini bisa ditunda. Itu promise, bisa ditunda atau dibatalkan karena alasan yang masuk akal. Tapi yang kedua itu komitmen Bapak Ibu. Orang bisnis aja. Pasti ada MOU-nya, ada tanda tangan hitam di atas putih. Jika salah satu pihak mengingkari perjanjian, meja hijau berbicara, hukum berbicara. Sama, ketika semua Bapak Ibu pernikahan, itu janji nikah. Janji nikah itu levelnya di sini bukan lagi promise Bapak Ibu, tapi komitmen. Di mana kalau di gereja kami, Bapak Ibu setelah suami istri janji nikah, kita ada 2 akte yang ditanda tangan. Akte pertama memang akte nikah, tapi yang kedua adalah akte janji nikah. Di mana di belakang akte janji nikah tersebut ada tanda tangan 2 orang saksi dari gereja, 2 orang saksi dari pihak keluarga. Nah, setelah komitmen ini pun bicara tentang saya Nancy Limantono berjanji untuk tunduk dan menghormatimu, setia dalam suka dan duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, dalam nama Yesus, amin, gitu ya. Nah, itu yang keluar dari mulut kita, itu bukan main-main loh Bapak Ibu, komitmen. Suatu kali ada seorang keluarga yang ya bisa dibilang keluarga konglomerat lah di Indonesia ini. Mendadak, ya bukan mendadak, karena ada suatu case yang seharusnya di Bali, Gunung Agung meletus, akhirnya harus pindah ke Jakarta, akhirnya pokoknya pemberkatan nikah di Jakarta di arrange, akhirnya setengah jam, pihak dari keluarga laki-laki bilang kepada Pak Roni gini seperti ini, karena biasalah dari konglomerat harus ada harta gono gini, bla bla bla, pemisahan harta. Bilang ke Pak Roni gini, Pak, boleh nggak janji nikahnya diganti? Hah? Ini setengah jam Bapak Ibu. Diganti gimana maksudnya? Ya bilang aja, aku akan mengasihi kamu, aku akan mencintai kamu.
Aku menerima kamu, tapi tidak ada dalam suka dan duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit. Demikian pula istrinya. Waduh, Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan harus pegang juga ini perjanjian nikah. Jangan karena mentang-mentang orang kaya, kita maaf kata bisa merubah suatu perjanjian. Kita salah loh sama Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian Pak Roni sampaikan, maaf Bapak Ibu, ini janji nikah adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa main-main dengan janji nikah. Kalau memang mau diberkati oleh gereja dan saya yang melakukan doa berkat, tumpang tangan, janji nikah yang sesuai dengan ini yang harus diperkatakan. Ya mau nggak mau Pak, nggak ada hamba Tuhan lain. Jadi oke lah, akhirnya mereka mengucapkan janji nikah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah komitmen, kita perjamuan kudus Bapak Ibu. Perjamuan kudus kan tadi saya bilang, perjanjian diperbaharui dengan Yesus. Jadi setelah kita komitmen, kita perjamuan kudus, levelnya bukan lagi komitmen Bapak Ibu semua, tapi covenant. Yang artinya nggak bisa dipisahkan. Yang artinya barak itu ada pada kita. Makanya setelah itu hamba Tuhan tumpang tangan, itu artinya tidak boleh dipisahkan lagi oleh manusia. Makanya kalau kami bimbingan pranikah Pak sama jemaat-jemaat yang mau menikah, kita selalu ngomong siap-siap. Kira-kira kalau belum siap, timbang lagi, silakan pulang. Nah, kalau memang sudah siap, resikonya tidak boleh bercerai, baru kalian datang lagi ke kami, lanjut bimbingan pranikah. Kita karena juga bicara pernah covenant. membatalkan. Ya, kita pernah juga membatalkan karena dari awal waktu BPN kita sudah melihat, wah ini ada indikasi bahwa ribut-ribut, nggak cocok ini, belum sepakat ini, itu, akhirnya sudah, saran kami dibatalkan aja. Jadi, ingat loh ya, covenant itu bicara tentang perjanjian yang kita nggak boleh main-main sama Tuhan. Tapi, di samping itu, kalau kita melakukannya, barak itu akan mengikuti kita. Oke, iya. Kayaknya internetnya juga berhenti. Ya, terputus. Ya, oke, terima kasih Ibu Nancy. Saya akan putarkan lagu Janji Nikah. Mudah-mudahan kali ini lagunya bisa muter ya. Dan setelah itu saya harap Pak Victor akan berbagi sebelum kita buka tanya jawab ya. Apakah Pak Victor siap untuk berbagi? Ya, kalau ini saya putar lagunya dulu ya, Pak Victor Parahmila. Ada standby. Saya putar lagu terlebih dahulu. Setelah itu saya minta nanti Pak. Saya standby tapi ini Pak lagi kontak beberapa, jadi nggak bisa nyambung ini. Saya ikut mendengarkan aja dulu ya Pak ya. Oke, ya. Ya luar biasa Pak Roni, Ibu Nancy, keren. Sip. Kalau gitu, terima kasih Pak Jarod, God bless. Ya, kalau gitu saya putar lagu, setelah itu kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang bertanya baru ada satu ya, jadi sambil saya puterin lagu, silakan yang kalau akan menulis ya. Saya lihat di sini juga ada datang dari Tomohon, Pak Heri Christian. Nah, nggak tahu mau berbagi atau mau bertanya. Pak Heri Christian ini sahabat saya cukup lama pelayanan, dia memimpin radio Amigos, dan nanti awal Agustus kami akan sama-sama talk show mengenai pasutri. Oke, sebelum masuk tanya jawab, saya putarkan lagu Janji Nikah. Nah, kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan kali ini bisa diputar. Ya. Mencintaimu dengan segenap hatiku, selalu di sisimu dalam senang dan susah. Kasih Tuhan untuk kami berdua, melakukan
Ya, itulah lagu Janji Nikah ya. Jadi Pak Roni Daud yang ke Amerika, tapi saya yang jalan-jalan. Ya, itu jalan-jalan tahun lalu ya. Nah, ini istri saya sudah ikut bergabung ya. Nah, sekarang kita sudah ada pertanyaan ya, nanti kita akan jawab bersama-sama dengan Pak Roni. Saya akan baca pertanyaan yang sudah ada dulu ya. Selebihnya kalau nanti ada yang pertanyaan menyusul, silahkan dikasih tanda jempol. Saya kasih contoh sekali lagi, ya begini sehingga kelihatan di layar, atau langsung unmute dirinya sendiri, nanti pasti suaranya jadi kita tahu kalau akan bertanya ya. Tapi pertanyaan tertulis sebenarnya lebih baik ya, lebih mudah untuk dibaca ya. Saya baca nih, Pak Jarod, saya mau tanya bagaimana orang yang sudah menikah, cerai, lalu nikah lagi. Padahal Tuhan pernah mengajar atau memerintahkan untuk cerai atau sekali untuk selamanya. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mohon penjelasan. Ya, sebenarnya cukup jelas ya, firman Tuhan itu berkata bahwa ada 2 ayat yang saling melengkapi. Apabila orang bercerai, lalu dia menikah lagi, dia berbuat zina. Ayat yang lain, apabila seorang diceraikan, lalu dia menikah lagi, dia berbuat zina. Maka sebenarnya ayatnya banyak. Ada lagi, apabila seorang diceraikan, lalu orang menikah dengan wanita yang diceraikan, dia berbuat zina. Maka yang menceraikan dan diceraikan, dua-duanya tidak boleh menikah lagi. Kan ada yang bertanya lebih jauh, misalnya, Pak, lu saya ini diceraikan, Pak. Saya korban, Pak. Masa saya korban, lalu saya nggak boleh menikah lagi? Ini nggak adil dong, Pak. Tuhan pinter. Kalau yang diceraikan boleh menikah lagi, nanti kan ada orang cari gara-gara. Ya, misalnya istri nih, udah pengen sebenarnya dengan mau balik sama si mantan ini gitu. Tapi, waduh, gimana caranya? Ya dia bikin gara-gara dengan suaminya, gara-gara, ceraiin, diceraikan ya kan. Nah kamu nggak boleh, aku boleh ya, nggak begitu. Tuhan sudah bikin aturan yang menceraikan dan diceraikan tidak bisa menikah lagi. Makanya konsekuensi pernikahan yang tadi Ibu Nancy tegaskan dengan Pak Doni Daud ya, barak itu benar, itu sumpah covenant sebenarnya. Ya lebih dari komitmen sih, makanya masuk pernikahan termasuk sakramen ya, bukan cuma janji, bukan promise, komitmen di atasnya, bahkan komitmennya di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan. Maka itu sebenarnya setara dengan covenant, dengan perjanjian yang nggak bisa batal. Nah, makanya kalau orang bercerai, Alkitab berkata kalau menikah lagi berzina, artinya kalau bercerai ya selibat, masing-masing tidak menikah lagi. Bahkan Paulus kepada orang Korintus berkata begini, kalau bercerai, seandainya bercerai, harus hidup damai dengan suaminya. Loh, kalau damai ngapain bercerai? Jadi kalau pisah itu pisah baik-baik, lalu sebagai sahabat, lagi ngapain bercerai kalau berdamai? Makanya sebenarnya dengan kata lain tidak gitu ya. Tapi tentu yang namanya peraturan ini kan ya banyak yang melanggar, dilanggar, sudah terlanjur melanggar dan sebagainya ya. Tapi untuk pertanyaan yang ini saya pikir cukup dengan jawaban demikian. Ya, ada pertanyaan yang ada 3 sekarang ya, ada 2 lagi. Oke, saya baca dulu. Mungkin nanti ganti Pak Roni atau istri saya bisa menjawab ya. Saya bacakan dulu ya. Apakah pernikahan itu adalah tujuan akhir dari Allah dalam menciptakan manusia? Waduh, ini teologis banget ini ya. Atau hanya alat yang dipakai Allah untuk membawa manusia menggenapi rencananya? Kalau pernikahan menjadi tujuan, bagaimana dengan pasangan Kristen yang berakhir dengan perceraian? Apa berarti dia gagal menggenapi rencana Allah? Bagaimana tanggapan Pak Jarod dan Pak Roni dengan kasus perceraian kembali dan pernikahan kembali Ahok yang ramai dibicarakan di medsos? Ahok juga menyampaikan kalau Rasul Paulus itu menikah, ya, karena seorang Sanhedrin dan akhirnya bercerai. Bahkan Ahok menyampaikan kalau saja Tuhan Yesus sampai umur 40 tahun pasti menikah. Ya, itu kata Ahok, bukan kata firman Tuhan. Yang nggak tahu ide dari mana, ngalamun dari mana, dasarnya dari mana, yang pasti nggak ada dasarnya. Ya, oke, Pak Roni Daud mau jawab dulu soal pernikahan itu tujuan akhir atau ya tadi sudah saya bacakan ya. Ya. Terima kasih Pak.
Ya. Memang Tuhan, seperti saya katakan tadi, memang ada yang namanya kingdom colonization, kolonisasi kerajaan sorga ke muka bumi ini, perluasan sorga ke muka bumi lewat keluarga, itu pertama. Tapi jangan lupa, pernikahan bukan tujuan akhir. Kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28, di situ justru tujuan akhir, final destiny, final destination dalam hidup manusia itu adalah Tuhan berkata begini, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Let us make man in our own image and our likeness. Jadi sebetulnya tujuan akhir manusia bukan pernikahan. Tujuan akhir manusia adalah keserupaan dengan Tuhan. Christ likeness, imago Dei, imago Christi. Jadi jelas bukan pernikahan tujuan akhir. Karena ada orang-orang tertentu yang diciptakan Tuhan untuk tidak menikah juga, selibat. Tapi rencana Tuhan tetap berlangsung dalam hidupnya. Jadi jelas ya, pernikahan bukan tujuan akhir, tapi tujuan akhir semua kita hidup menjadi serupa seperti Tuhan. Seperti lagu berikut, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7, dia berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Nah, kata beribadah di situ menggunakan kata eusebeia dalam kata Yunani. Atau bahasa Inggrisnya godliness. Itu bukan ibadah rajin masuk gereja, ikut kebaktian, ikut pelayanan, bukan. Kata ibadah yang perlu dilatih itu adalah eusebeia, itu bicara godliness, keserupaan dengan Tuhan. Jadi apa yang perlu dilatih dalam diri kita? Ya tujuan akhir kita itu. Apa itu? Menjadi serupa seperti Kristus itu perlu latihan terus-menerus. Latihan. Makanya orang perlu latihan itu supaya apa? Diulang-ulang, ketika diulang-ulang, dan repetition is powerful ya. Pengulangan tuh berkuasa luar biasa. Ketika diulang, maka jadi kebiasaan, habit. Ketika jadi habit dan terus dilakukan, maka jadi budaya, culture. Nah, kalau sudah budaya, ini dahsyat. Budaya itu apa sih? Sesuatu yang kita kerjakan tanpa mikir lagi. Ya, tanpa mikir. Karena apa? Udah biasa diulang-ulang jadi kebiasaan, akhirnya jadi budaya. Contoh, kita kalau baru bangun, udah nggak usah pakai mikir. Pasti apa? Sikat gigi. Itu budaya. Contoh lagi, sekarang new normal. Ya, kita mau keluar. Sekarang sudah jadi budaya, kita mesti ingat, oh ya, masker. Loh, kenapa? Udah 4 bulan kita lakukan itu, bolak-balik pakai masker. Nah, pulang, ngapain? Cuci tangan. Saya selalu tekankan ke anak-anak saya baru hampir seminggu, pas hari ini seminggu di Amerika, saya bilang Amerika ini nekat-nekat, saudara. Orang banyak keluar nggak pakai masker, padahal ini kasus nomor 1 di dunia sekarang Amerika. Saya bilang sama anak-anak, kemana-mana masker, pulang cuci tangan. Nah, hari pertama saya ingatkan, masker, cuci tangan. Gitu. Saya ngomong terus tiap hari, jadi cerewet saya di sini. Sekarang anak-anak saya jadi budaya, ya pergi langsung pakai masker, pulang mereka langsung cuci tangan, apa semuanya. Ya, itu pengulangan. Makanya tujuan akhir itu, keserupaan itu perlu dilatih terus. Apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Ngomong kita, pikiran kita, perasaan kita. Filipi 2 ayat 9-10. Ayat yang ke berapa? 9. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang menyerupai Kristus, yang ada pada Kristus. Jadi ayo kita latihan sekarang. Bagaimana bicara kita, berpikir kita, berperasaan kita, berkemauan kita, seluruh total hidup kita dilatih seperti Yesus. Nah, itulah maksudnya latihlah dirimu beribadah. Kenapa kok dilatih seperti Yesus? Sebab itulah tujuan akhir hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Jangan alasan, kita masih daging mana bisa. Makanya perlu latihan. Tidak ada ceritanya orang bisa naik sepeda roda 2 dulu bisa langsung. Tiba-tiba masih kecil gitu. Ayo naik sepeda roda 2, atau jalan ke jalan raya. Tidak ada ceritanya kan. Mesti kita dipegang dari belakang. Lalu dilepas pelan-pelan. Sempat jatuh. Lecet. Tapi kemudian naik lagi sepeda. Terus jalan. Kita tidak pernah bilang gini. Wah seumur-umur tidak mau naik sepeda. Ya tetap tidak bisa naik sepeda kita. Tapi kita hari ini bisa sepeda.
bahkan naik sepeda motor karena latihan. Sama, kita akan mencapai keserupaan Kristus asal kita mau disiplin latihan. Yesus berkata Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kenapa? Latihan terus menerus setiap hari. Rumah tangga juga begitu. Latihan terus mengampuni, latihan terus mencintai, latihan mesra-mesraan. Oh, kalau kita berdua tuh tidurnya tuh bukan cuma peluk-pelukan, peluk kaki juga saudaraku ya. Bahkan sampai waktu saya kena COVID-19 itu sudah, saya enggak tahu kalau sudah positif nih, masih batuk-batuk depan ini peluk-pelukan ini. Bojoku enggak ketularan. Sakti. Ya, Tuhan melindungi dia. Memang perempuan itu penolong lebih kuat, saudara. Ya, jadi saya harus beritahu pada saudara, latih terus, jangan bilang wah aku ini nggak bisa latihan mesra, ya romantis, latihan dong, ya. Mulai belajar merayu, belajar bilang I love you walaupun kaku, sayang, I love you. Wah, mungkin pertama gitu, latihan terus, lama-lama gini, wah. I love you, I love you, I love you, gitu. Gitu Pak. Soal Ahok saya nggak mau komentar. Biar itu urusan dia. Ya, urusannya dia. Itu Sanhedrin itu Rasul Paulus itu memang kalau anggota Sanhedrin memang itu pernah menikah, tapi tidak tertulis Paulus bercerai kan? Itu loh. Bisa jadi ya itu ada masalah konflik dibiarkan tidak pakai bercerai gitu loh. Tapi ya itu kan itu penafsiran ya, opini. Tapi biarin Ahok deh. Yang penting saya percaya pernikahan tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diceraikan. Kita mau supaya kasih agape tanpa syarat, tanpa alasan. Oh, dahsyat men, glory. Ya, silakan Pak Jarod. Ya, tujuan akhir adalah keselamatan ya. Kalau pernikahan gagal, apa berarti gagal? Ya gagal pernikahannya ya. Kalau orang tidak menikah, ya tidak apa-apa kan, tujuan Tuhan pernikahan bukan tujuan akhir. Jadi ada orang yang memang ditentukan untuk tidak menikah. Kalau Paulus memang debatable ya, karena kan Paulus juga ada ayat yang mengatakan bahwa aku lebih senang orang seperti aku tidak menikah. Jadi Paulus juga berkata demikian gitu ya. Tapi ya kalau ada orang bernama Ahok berkata bahwa dia pernah menikah, ya biar para teolog yang mendebat dengan dia gitu ya. Tapi yang pasti kalau saya ya lebih setuju dengan argumen-argumen para teolog yang memang sekolah Alkitab bahkan doktoral gitu. Kalau dia kan pegawai pemerintah ya, nggak sekolah Alkitab, apalagi ya nggak tahu sekarang agamanya apa ya. Yang pasti kalimat-kalimat seperti bahwa kalau Tuhan Yesus umur 40 tahun gitu, kenapa nggak bilang sekalian aja kalau Tuhan Yesus mati tua gitu ya. Pada mulanya Firman bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dia datang di dunia dengan tujuan yang sangat jelas untuk mati, menebus dosa, menggenapi nubuatan Yesaya yang sudah pasti disalib. Jadi itu berandai-andai yang fantasi yang terlalu liar, yang dia tadi saya bilang nggak usah ditanggepin dah gitu ya, capek nanggepin orang yang bukan pada bidangnya atau berandai-andai gitu ya. Tapi kalau ada yang suka nanggepin juga, kalau misalnya kalau YouTuber ya mau cari sensasi, bukan cari sensasi, biar viewernya naik itu, wah itu paling kayak gitu ditanggepin tuh, wah begitu tanggepin, udah langsung subscribernya naik, viewernya naik, dapat duit gitu. Tapi menurut saya kita nggak mau begitulah ya. Kita ini mengajarkan yang benar, menikah yang benar, bagaimana yang benar. Tapi kalau hanya mau cari sensasi, memang banyak orang-orang sekarang pekerjaannya dari YouTube gitu ya, termasuk ya yang bikin-bikin pernyataan seperti itu gitu, dan mulai menikmati bahwa ternyata 1 bulan bisa miliaran. Jadi begitu bikin kalimat-kalimat seperti itu, waduh yang ngelihat jutaan. Itu jangan, itu masalah duit lagi, mamon lagi. Jadi kalau tanggapan saya ya itu masalah mamon yang secara ini apa sih gunanya nanggepin gitu ya. Oke, saya lebih senang menjawab pertanyaan yang lebih baik sehubungan dengan kita. Nah, contohnya ini ada pertanyaan yang perlu kita jawab ya sekarang ini. Oke, saya dari Malang ya mau menanyakan bagaimana seharusnya peran saksi. Oh, saksi waktu dulu nikah kan ada saksinya, dan gereja. Ketika sebuah keluarga mengalami kemunduran komitmen, memang dari awal suami istri memiliki komitmen kuat, namun karena berbagai peristiwa, baik ekonomi, sakit,
dan sebagainya, maka komitnya mulai memudar, mulai melemah. Iya, betul, malah pada juga yang sampai bercerai. Nah, mungkin saya tidak menanggapi atau menjawab dari sisi gereja ya, karena saya bukan gembala, nanti Pak Roni bisa menambahkan, tapi saya tanggapi sebagai umum gitu ya. Ya, justru sebagai saksi, sebagai jemaat, sebagai teman, ya, sebagai sesama, kita harus sangat perhatian dengan keluarga-keluarga. Kalau saya malah bikin lembaga namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Dulu saya khotbah misi, khotbah yang lain-lain dari tahun 82 saya udah pelayanan di kampus sampai tahun 98, jadi saya melayani mulai tahun 82. Tahun 98, 2000 kira-kira 20 tahun terakhir saya fokus pada keluarga. Kenapa? Ya karena melihat ini seperti ini memudarnya komitmen, naiknya angka perceraian. Seperti tahun lalu sudah 640.000 sekian. Jadi kita melihat bukan memudar lagi sampai pada bercerai. Nah, tugasnya sebenarnya bukan cuma yang menjadi saksi ya, yang menjadi saksi itu kan biasanya kakak, adik dari pihak keluarga, lalu ada pihak dari gereja. Kalau dulu ada pihak pemerintah, sekarang yang menikahkan gereja, maka saksinya gereja, dari gereja dan dari keluarga, pemerintah hanya mencatat. Yang menikahkan itu hamba Tuhan. Jadi catatan sipil hanya mencatat. Kalau 15 tahun yang lalu, catatan sipil dulu, maka ada orang belum diberkati tapi punya surat nikah. Kalau yang sekarang nggak bisa. Sekarang orang pasti sudah diberkati baru bisa punya surat nikah. Karena negara hanya mencatat kalau sudah dinikahkan sama pendeta atau ustadz oleh pihak agama. Nah, yang menjadi saksi adalah pihak keluarga dan gereja. Nah, ketika keluarga ada masalah, maka tentu yang paling bertanggung jawab atau yang selain adalah keluarga itu sendiri, ya tetap orang tua dulu ya, orang tua, mertua, kakak, adik yang ada dalam lingkungan pertama keluarga jasmani ya. Saksi itu pasti dari keluarga ini. Nah, kalau orang itu berjemaat mestinya ya, kecuali dia nggak berjemaat, apalagi ikut komsel, ikut penggembalaan, mestinya saya yakin dia akan terpantau. Ya, bahkan ketika jemaatnya ribuan sekalipun, asal dia terhisap di dalam struktur penggembalaan lewat kelompok-kelompok selnya, tidak mungkin seorang pendeta yang jemaatnya puluhan ribu bisa memantau sampai ke hubungan suami istri. Tapi kalau dia tergabung di dalam sel yang hanya 20-15 orang, maka itu akan terpantau. Jadi gereja menggunakan tangan lewat sistem yang ada, itu pasti akan memantau. Jadi itu kalau saya ditanya soal peran ya, tapi lebih baik sih kita kalau kita peran kita sendiri, terutama ya untuk bisa menjadi berkat saksi bagi teman-teman kita, adik kita, saudara kita, kalau kita melihat mulai ada ketidakharmonisan keluarga. Kalau sudah sampai di meja ke pengadilan, sudah mulai menggugat cerai, itu sebenarnya udah kayak hampir terlambat. Tapi sebelum ketok palu memang belum ada kata terlambat. Kita harus merebut kembali supaya mereka tidak mengingkari janji nikah yang bukan sekedar janji dalam bahasa Indonesia, tapi adalah covenant, perjanjian dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Ya, itu dari saya. Kalau Pak Roni ada tambahan mengenai peran gereja terhadap keluarga. Ya, wah Pak Jarod walaupun bukan gembala itu sudah nasihat gembala itu Pak. Luar biasa itu. Ya makanya saya lihat Pak, Bapak tetap gembala lah gitu aja. Jadi begini. Jadi makanya begini, tapi kenyataannya ketua-ketua sel itu banyak yang nggak siap jadi konselor. Cuma melakukan aturan organisasi. Nah, makanya perlu pelatihan khusus buat para gembala-gembala komsel untuk menjadi konselor dengan baik. Misalnya mengenal kepribadian orang dan sebagainya. Itu perlu. Nah, nanti kalau di tempat pelayanan kami, ketika saya menyadari ini, maka saya membentuk pelayanan yang namanya My Family Community and Counseling Center. Nah, itu tujuannya apa? Memperlengkapi para pemimpin dan orang-orang kudus untuk bisa melakukan pekerjaannya, pelayanannya dengan terampil, termasuk konseling. Kalau nggak dilatih, nanti gini, persoalan yang sifatnya mental illness, penyakit kejiwaan, itu nggak bisa dibedakan dengan kesurupan. Wah, orang masalah mental illness ditengking-tengking terus ya setan. Bukan masalah setan, nggak ada setannya kok, gitu ya. Jadi mesti dilatih.
Nah, makanya besok ini kita tanggal 8 Agustus mengundang Pak Jarod. Pak Jarod itu kami undang untuk ngajari lagi tim kami, para gembala-gembala Komsel seluruh Indonesia dan cabangnya luar negeri, yaitu tentang bagaimana mengenal kepribadian orang. Nah, makanya penting sekali gereja itu punya seperti wadah-wadah pelayanan khusus untuk pemulihan keluarga. Itu buat saya harus ada itu, ya, karena ini masalah terbesar. Kalau kita mau buat klasifikasi persoalan terbesar itu kan mengarah kepada keluarga seperti itu. Jadi harus dilatih orang-orangnya supaya terampil untuk bisa melayani dengan baik, bagaimana memulihkan keluarga, bagaimana menolong suami istri yang lagi konflik seperti itu. Jadi saya coba menambahkan, memperlengkapi. Tapi nasihatnya Pak Jarod itu sudah betul sama sekali, itu luar biasa itu. Pak Gembala Jarod Wijanarko dan Ibu Gembala Esther. Haleluya. Walaupun tidak pakai dinding gedung gereja, tapi menjadi gembala bagi banyak orang loh mereka itu. Bagi gembala bagi banyak pasangan-pasangan di luar dinding gereja. Haleluya. Ayo lanjut, Pak. Kita gembalain para gembala. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ini silakan kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh, bisa kasih tanda jempol lalu di-unmute. Oke, muncul pertanyaan satu yang tertulis. Oke, saya baca ya. Tujuan pernikahan bukan untuk punya anak. Bagaimana kedua wanita yang sangat saling mencintai mau menepati janji nikah secara teguh, lebih komitmen dibanding pernikahan laki dan wanita. Bagaimana sikap gereja dalam perkawinan sejenis, laki dengan laki, wanita dengan wanita. Waduh. Iya, ini malam hari ini pertanyaannya kelas berat semuanya nih. Ya, minggu lalu kelas praktis semuanya. Oke. Jadi firman Tuhan dengan jelas bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Jadi pernikahan yang Alkitab rancang adalah pria dan wanita. Jadi bahkan kalau dalam kitab Imamat dikatakan dengan tegas, apabila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki seperti seorang perempuan, maka itu kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan ini disebut moikao atau parea. Artinya kebejatan seksual. Kalau pakai King James, bahasa Inggris, terjemahnya mantap, yaitu disebut sex immorality, kebejatan seksual. Jadi itu bukan cuma dosa lagi. Dosa itu, nipu itu dosa, gitu ya. Berzina itu dosa. Tapi ketika apabila seseorang berkelamin di depan binatang, nah, jadi seks dengan binatang, maka itu adalah moikao atau parea, kebejatan seksual, sex immorality. Jadi laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu bukan tidak tahir, bukan najis, bukan jinah, bukan cabul, digunakan kata yang lebih berat untuk ukuran dosa, yaitu disebut moikao atau parea, yang disebut seperti orang menyembah berhala, yaitu sex immorality, kebejatan seksual. Jadi dengan jelas, maka kalau Alkitab itu mengatakan bahwa pernikahan sejenis itu dosa. Sama dengan orang membunuh itu dosa, tapi saya tidak membenci pembunuh. Ya, gereja tidak membenci homo dan lesbi. Kita mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai orang berdosa. Dia datang ke dunia, mati bagi orang berdosa. Jadi kita tidak membenci orang homo, kita nggak membenci orang lesbi, kita mencintai mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi kalau dikatakan itu tidak dosa, itu hak asasi, ya menurut saya dasarnya humanisme. Eropa, Amerika, ya tempat negaranya Pak Victor ini banyak yang homo lesbi karena dasarnya humanisme, hak asasi. Ya dasarnya sudah berbeda, ya pasti ya nggak masalah. Tapi kalau kita dasarnya firman Tuhan, ya kita berdiri di atas firman Tuhan bahwa itu tidak boleh. Nah, soal tidak punya anak sebenarnya bukan hanya mengenai pernikahan sejenis, ya. Pernikahan pria wanita tidak punya anak juga nggak masalah, ya. Kita mengenal orang-orang hebat yang dipakai Tuhan yang tidak punya anak, ya. Pak Daniel Alexander, Pak Timotius Arifin, Pak Royandi Hutasoid, itu tidak punya anak, tapi bukan berarti mereka pernikahannya tidak diberkati, karena Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih hebat, seperti kemarin udah bersaksi sebenarnya Pak Timotius Arifin, karena mau
punya anak-anak kerajaan, anak-anak rohani, dan menegakkan kerajaan sorga di bumi. Pernikahan adalah dua pribadi saling melengkapi untuk melayani Tuhan. Jadi anak adalah anugerah, anak adalah titipan. Kalau kita dikasih titipan dari Tuhan, kita didik baik-baik. Kalau tidak, ya kita didik jemaat, kita didik orang lain. Jadi memang punya anak bukan tujuan, lalu bukan berarti ya kalau bukan tujuan ya laki sama laki aja lah biar nggak punya anak sekalian. Oh jangan, karena pernikahan adalah harus antara pria dan wanita. Itu yang dengan tegas dikatakan oleh Alkitab. Bahkan yang bukan pria dan wanita, Alkitab mengatakan adalah sex immorality. Ya. Oke, masih ada pertanyaan satu lagi. Apakah menurut Pak Jarod rasa cinta terhadap sejenis itu dibuat-buat? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara pernikahan sejenis ini panjang ya. Ya tidak dibuat-buat sih, ada yang by nature, ada yang karena putus cinta berkali-kali, lalu akhirnya ganti sasaran, ada yang karena perubahan psikologis, akhirnya diikuti perubahan hormonal, lalu akhirnya perubahan DNA. Makanya kalau misalnya orang homo diambil DNA-nya, pasti berbeda dengan DNA laki-laki. Jadi kalau dikatakan, Pak, tapi itu DNA loh, Pak. Oh betul, memang DNA, karena kenyataannya DNA-nya berbeda. Tapi kan bukan berarti DNA awal. Bisa-bisa sudah mutasi DNA. Kita semuanya belajar kok biologi mengenai mutasi DNA, perubahan DNA. DNA bisa berubah kok, bisa mutan. Ya, bahkan otak aja plastis to form, bisa dibentuk. Jadi ketika seorang laki-laki menyesal sebagai laki-laki, dari kecil orang tuanya bilang, ngalah sama adikmu, adiknya perempuan. Ngalah sama kakakmu, kakaknya perempuan. Maka si laki-laki ini membayangkan pengen jadi perempuan, berkata lebih enak pakai perempuan, nyoba baju perempuan. Itu hormon estrogennya bisa diproduksi lebih banyak. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu kalau punya anak laki-laki umur 12 tahun, badannya besar sekali, titiknya kecil, bisa tes hormon. Atau bisa tes sidik jari. Dari sidik jari itu bisa minta analisanya otak kiri kanannya imbang atau enggak. Keseimbangan otak. Ya, karena itu juga akan turut berperan figur mana yang kuat. Jangan-jangan figur ayahnya kosong. Atau yang paling gampang ya bisa langsung to the point-nya adalah tes hormon. Kalau seorang laki-laki, anak kecil, hormonnya testosteronnya kurang, nanti kan dokter bisa menggunakan dosis yang disarankan dokter suntik hormon gitu ya. Itu sebenarnya jalan pintas. Jalan yang lebih panjang tapi lebih alkitabiah misalnya gitu adalah pengembalian gambar diri. Jadi si anak ini dipulihkan gambar dirinya supaya dia bersyukur sebagai laki-laki, sebagai anak laki-laki, dia berterima kasih sebagai laki-laki, dibangun kepribadiannya, maka dia akan tumbuh sebagai anak laki-laki yang sejati. Sebelum era LGBT, ya, di mana sih dulu ada homo dan lesbi? Sebelum era-era sekarang ini, di kelompok lodro, ketoprak, ya, di mana banyak orang memainkan peran lawan jenisnya, penghayatan berlebihan, jangka panjang terus-menerus, disitulah muncul orang-orang banci atau homo atau lesbi. Tapi skalanya kecil. Tiba-tiba kita masuk era di mana itu oke, hak asasi. Jadi kalau dulu orang putus cinta 3 kali, ya tidak akan jadi lesbi. Tapi sekarang orang putus cinta 3 kali, gitu, lalu ketemu sesama putus cinta, kos bareng-bareng. Jadi saya punya teman, anaknya perempuan, ya maaf nih bicara suku, orang Tionghoa, lalu punya pacar orang Jawa. Orang tuanya nggak setuju, dikirim ke Australia. Di Australia itu mahal, anak saya juga sekolah di Australia. Lebih mahal daripada Singapura untuk kos-kosannya. Supaya murah, akhirnya ini cewek kos berdua, sekamar. Anda mau kosin berdua kalau punya anak pergi ke Australia atau pergi ke Belanda, mau kosin laki sama laki atau laki sama perempuan. Akhirnya itu anak perempuan kos berdua dengan perempuan di Australia. Itu anak berangkat normal, bahkan punya pacar cowok, tapi orang tuanya melarang, putus cinta, pergi ke Australia, hanya dalam 2 tahun menjadi lesbi. Perubahannya begitu cepat. Ini termasuk dibuat-buat apa enggak? Bukan dibuat-buat, itu sebenarnya proses psikologis, ya, di mana dari kecewa, dari kepahitan, dilarang, pelarian, lalu saling curhat. Tapi kondisi psikologis ini tidak akan terjadi misalnya di Aceh, di mana orang lesbi akan dicambuk, dihukum mati, karena kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Jadi sebenarnya pertumbuhan seseorang mengalami mutasi DNA dari DNA normal menjadi DNA homo dan lesbi itu prosesnya panjang, ya. Dan multifaktor, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan menciptakan dia waktu dia dalam kandungan itu tidak homo, tidak lesbi, ya.
Kalau misalnya seorang homo dan lesbi, atau misalnya gini, kalau sekarang ini semua bayi lahir diambil DNA-nya, dimasukkan bank DNA, gitu. Suatu saat nanti sekian belas tahun kemudian menjadi homo lesbi, DNA-nya bisa dijodohkan, dicocokkan gitu ya. Pasti sudah berbeda, sudah mutasi DNA. Tapi belum ada penelitian dalam bidang ini. Karena kalau mau penelitian, siapa yang mau diambil DNA-nya? Yang diduga bahwa sekian tahun kemudian akan jadi homo dan lesbi. Gitu ya. Tapi mutasi DNA itu terjadi. Jadi bukan dibuat-buat, tapi itu sebuah proses sebenarnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Roni, nah ini biar Pak Roni dapat pertanyaan. Ya, menurut Pak Roni sebagai gembala, bagaimana pendampingan pastoral yang harus dilakukan gereja ketika ada jemaat yang sudah diceraikan pasangannya dan ditinggal menikah oleh pasangannya yang menceraikan? Apakah jika jemaat itu punya pacar mau menikah lagi, gereja memberkati? Atau dibiarkan saja dan harusnya menunggu pasangannya kembali. Wadah, kalau udah kawin cerai ini, ya memang rumit. Tapi ya silakan Pak Roni. Pendampingan gereja terhadap korban perceraian. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Jadi untuk mereka-mereka yang sudah pernah pengalaman yang bahkan bisa menimbulkan keterlukaan seperti itu, kita dari gereja secara pastoral harus merangkul mereka dan mengarahkan mereka bukan cuma sekedar di pelayanan komsel, tapi ada sebuah wadah khusus untuk pemulihan buat mereka. Pemulihan itu tentunya ada kelas khusus yang harus dibuat dengan program khusus untuk memberikan dia kebenaran yang memerdekakan. Sehingga dia bisa mampu berdiri teguh dalam posisi keadaannya dia sendiri seperti itu. Jadi memang kalau untuk bicara soal pastoral, kita bukan sekedar membuka gereja lalu kebaktian hari Minggu, terima perpuluhan selesai, tidak. Ya, makanya Bapak rohani saya Pak Timotius Arifin itu dari dulu mengajarkan kami bahwa kita kalau nggak bisa bertanggung jawab untuk lebih banyak orang, lebih baik kita nggak usah bingung-bingung untuk lebih banyak orang karena kita bisa berdosa di hadapan Tuhan. Lebih baik apa yang Tuhan percayakan yang ada, tapi dirawat baik-baik, digembalakan baik-baik. Sebab itu penting pelatihan-pelatihan dikerjakan kepada para pekerja-pekerja, ketua-ketua sel. Nah, dari gereja program yang berkesinambungan, yang terus-menerus untuk memberikan mereka arahan, sebaiknya menjadi single mother itu gimana, menjadi bapak yang sendiri itu bagaimana, seperti itu terus harus dibuat kelas-kelas khusus seperti itu. Sehingga orang itu bisa bertahan hidup dalam kesendiriannya dan dia tetap bisa berfungsi. Bahkan dia bisa mengembangkan semua talenta ya walaupun telah melewati lembah-lembah yang sulit itu dan dia boleh bangkit kembali. Itu tugas daripada pastoral. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni untuk jawabannya ya. Mungkin karena dari segi waktu ya kita sekarang tinggal 5 menit lagi. Jadi ya kita akan sambung lagi minggu depan. Jadi kemarin kita tema Father and Son juga sampai 4 kali, maka nanti serial pernikahan ini juga kira-kira begitu ya, 3-4 kali dalam serial pernikahan. Jadi yang belum terjawab ya silakan nanti ikut join lagi ya, gabung lagi juga Pak Heri Christian dari Tomohon nanti gabung lagi minggu depan Pak ya. Kita akan berjumpa juga awal Agustus dalam sebuah seminar khusus gitu ya. Nah, apakah Pak Roni siap untuk perjamuan? Ya, siap karena tadi semuanya. Tadi saya pikir Pak itu bisa pimpin, tapi kan ada hal yang lain, jadi nggak bisa. Pak Victor nggak bisa, Pak Timotius Subekti juga nggak bisa, tapi Ibu Timotius Subekti hadir untuk ya mengikuti kita. Terima kasih. Ya silakan untuk penutupannya saya serahkan kepada Pak Roni Daud. Tuhan memberkati Pak. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengambil roti ya dan kita mengangkatnya dengan tangan kanan kita. Kita tahu bahwa ini bukan tradisi, tapi ini sebuah persekutuan dengan tubuh Yesus yang luar biasa. Manunggal bersama dengan Tuhan. Ketika saya sakit COVID-19 pun, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami seperti yang kau inginkan Tuhan.
supaya suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, dan kerajaan dinyatakan. Mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Sorga tidak jauh, sorga dimulai dari keluarga kami masing-masing. Terjadilah atas seluruh umat-Mu. Sebab itu turunlah segala berkat yang terbaik yang datang dari langit di atas, dari samudera raya di bumi, dan segala berkat yang terbaik dari bukit-bukit yang indah-indah mengalir hebat atas-Mu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus katakan, amin. Iya, amin. Terima kasih Pak Roni Daud untuk pelayanannya. Sama-sama. Selamat menikahkan putrinya. Selamat jalan-jalan di Amerika. Ya, walaupun banyak tutup. Jaga gitu ya, jaga kesehatan. Ya. Ya, terima kasih semuanya buat yang mengikuti seminar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Roni. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Agus Malang. Terima kasih Pak Roni, Shalom. terima kasih Pak Jarod. Salam dari Batam. Wah, Shalom. hadir ini juga teman saya nih. Meeting berikutnya tanggal berapa Pak? Manado ya. Senin depan. Ya, kita setiap Senin rutin, setiap Senin. Ini udah dari Makasih Pak Roni. akhir Maret kita tiap Senin. Abun. Ya, makasih Pak. Sehat-sehat ya. Ya, amin. Balik ya. Terima kasih Mas Jarod ya. Ya, mari. Belgium. Makasih Pak Jarod. Mari sama-sama. Bu Linda dari Belgia juga hadir. Rajin, Pak Victor dari Belanda. Cuma Pak lagi ada. Victor, thank you Pak Victor. Ya, paling nggak dimonitor dah. Oke. Oke ya, saya pamit ya. Ya, nanti Sabtu pagi deh, gue intip. Ya, sampai jumpa Pak Jarod. Thank you. Yuk. Shalom semua.